Oke, halo semuanya. Saya Endang Sirait. Pada kali ini saya akan menjelaskan proyek pemrograman orientasi objek, yaitu menggunakan pola MVC dengan bahasa pemrograman Java. Nah, di proyek ini saya akan menunjukkan dari struktur foldernya, kode, program dan bagaimana semuanya strukturnya ini bisa bekerja sama dengan benar, mulai dari model, controller, view sampai ke database-nya. Nah, kalau MFC itu sendiri kepanjangan dari model, view dan controller. Itu adalah kepanjangan dari MVC. Nah, kita langsung saja kita lihat struktur dari project ini tersebut. Oke, di bagian sini kita lihat ya. Di ini adalah dari bin ini kita dapat melihat ada itu struktur itu dari bawahnya, folder atau root. Beberapa folder utama itu yang baru terbagi yaitu bagian dari aplikasi ini itu sendiri, diantaranya seperti lib, resort dan src nih bin. Kita mulai dari bin ini adalah bin ini kayaknya sepertinya seperti sampah, intinya jadi kayak kode-kode UTMS kita buat folder aja. Otomatis nanti dalam bin ini ada langsung gitu, jadi kita cuman buat kayak folder doang. Bin ini tidak terlalu penting untuk kita pakai, intinya ini cuman kita buat folder sebuah sampah aja sih. Nah, yang bagian di lib ini ada resort dan di lib ini. Nah, ada di lib ini ada MySQL connector Java dan 8.0.13. Nah, ini adalah versi dari pokoknya versinya lah gitu. Di lib ini adalah sebuah library yang digunakan untuk menghubungkan aplikasi kita ke database nantinya. Ini bisa di-download sendiri ya teman-teman, MySQL ini. Sesuaiin aja kalau misalnya mendownload manual. Pokoknya versinya itu bukan harus sih, terserah teman-teman yang cocoknya di mana gitu. Oke, kita lanjut ke resources. Ini adalah ada config properties yang berisi konfigurasi ke database seperti alamat, server, username dan password. Jadi ini membantu kayak aplikasi kita bisa terhubung ke database, jadi penghubung. Jadi dari lib sama resources ini adalah dua file itu untuk menghubungkan project kita gitu. Nah, selanjutnya kita ke src. Ini adalah folder paling penting dalam project kita ya teman-teman. Itu letaknya di sini nih, di src ini. Struktur utamanya paling penting lah untuk project kita kayak gitu.
pokoknya yang paling penting itu di SRC di model view, pokoknya di controller model view, namanya juga MVC kan teman-teman. Di SRC ini berisi kayak sebuah kode sumber aplikasi kita, dan di dalamnya ada beberapa folder lagi nih yang membantu kita untuk memisahkan bagian-bagian dari aplikasi yang seperti classes, controller, model, dan juga view. Dan juga ini ada Java, Java. Kita bahas kelas dulu teman-teman. Kelas ini ada kode-kode dasar seperti bus model, database, dan ROM mapper. Nah, yang selanjutnya kita controller. Di dalam controller ini ada saya buat itu kayak project nih mahasiswa dan juga nilai nih kan. Itu adalah ada dua jadi logikanya seperti kita misal nih ada tombol, kita buka ya guys ya teman-teman tuh, ini baru fungsi seperti itu. Nah kita ada button-button, jadi ini kita melogikakan bakal kita kode di back sini teman-teman. Di controller ini ada dua kayak dua saling berhubung lah, UI lah dibilang, untuk input data mahasiswa gitu. Nah ini ada untuk nilainya. Ini adalah kontrol agak melogikakan sebuah tombol lah, jadi begitulah nanti kita selanjutnya kita ke model. Nah, di model ini tempat kita untuk mendefinisikan model data yang digunakan seperti mahasiswa, Java, mahasiswa model, nilai, dan juga nilai model. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Dan berikutnya ada view nih. Di sini ada file. Nah, untuk menginput di sini ada file nih kan, kita lihat ya. Ada from input nilai, ada from mahasiswa. From ini untuk menginput nilai-nilai atau kayak nama mahasiswa gitu, untuk bertanggung jawab untuk menampilkan tampilan aplikasi pada pengguna. Jadi ini tuh namanya seperti user lah, user interface gitu teman-teman. Jadi user interface itu UI seperti kalau mungkin di web development itu seperti landing page ya, misal landing page yang berupa form login itu. Nah seperti itulah di dalam view tersebut ya, makanya ada from input nilai itu. Di kode ini ya kita melihat ada biar kita itu bisa menampilkan sebuah, misalnya kalau kita buat di sini menampilkan kayak nilai-nilai gitu, input nilai mahasiswa, terus di bagian ini juga ada untuk menginput data-data mahasiswa gitu teman-teman. Intinya view ini dalam itu untuk menginput data lah pokoknya. Oke. Nah saya tadi sudah mendefinisikan semua struktur data dari struktur data ini, misalnya ini mahasiswa untuk
Oke, kita ke controller dulu. Mana controller? Di mahasiswa controller ini berfungsi untuk menangani interaksi antar pengguna dan model. Jadi kalau ada input dari pengguna atau yang memproses data tersebut untuk mengirim ke model untuk disimpan ke database. Nah, berikutnya ada view. Di bagian view ini untuk menampilkan, sebelumnya saya bilang juga menampilkan interface yang kita tampilkan yang bisa dilihat diakses oleh pengguna di from mahasiswa. Misalnya ini. Dapat kita lihat ya teman-teman. Dan juga di sini ada bisa menginput nilai. Oke, yang selanjutnya kita bahas aja ya langsung ke main Java-nya nih. Untuk ini main Java-nya ini berfungsi untuk di main Java-nya ini berfungsi untuk kayak apa ya dibilang menjalankan aplikasi. Ini di sini kita memanggil semua komponen nih. Komponen yang sudah kita buat yang udah kita coding lah dari awal. Jadi kita dibilang di run, nantinya di run itu di main Java ke teman-teman di bagian sini. Oke. Semua struktur tadi kita kan udah kita jelaskan seperti model, view, controller dan sebagainya itu nanti kita runnya itu di bagian main Java-nya teman-teman. Itu nanti aplikasinya dijalankan saat aplikasi dijalankan di main Java yang mulainya itu semuanya jadi ini misal kita panggil semuanya seperti from mahasiswa, nilai model, mahasiswa, controller, nilai controller kita importnya. Intinya itu teman-teman. Ini main Java ini untuk memanggil aplikasi lah nanti yang sudah kita coding gitu, teman. Oke, kita lihat. Oke, kita coba kita run ya teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah buat bikin UI lah atau GUI kan. Kita bisa dapat melihat di sini ada NIM, ada nama dan juga ada jurusan dan terakhir angkatan. Oke, kalau misalnya nih teman-teman mau nambahin NIM, tinggal buat aja NIM-nya nih. Kita buat ya NIM-nya. Oke, kita buat contohnya nama, jurusan, nah kita coba simpan teman-teman. Oke, nah di sini sudah kita dapat ya. Ini nih. Tadi kita baru masukkan nama Roni dan dia itu anak teknik industri angkatan 2025. Ini namanya kita menambahkan data seperti ada NIM, nama, jurusan, angkatan teman-teman. Kalau misalnya tadi kan kita udah ngerankan dari main Java-nya nih. Nama-namanya ini nanti yang sudah kita buat, misalnya yang kita sudah buat datanya ini itu tersambung ke database teman-teman semuanya. Oke teman-teman, sedikit
Pokoknya nanti ini semuanya yang sudah kita masukkan nama-namanya gitu ya teman-teman ya, akan masuk ke database yang tadi kita bahas gitu teman-teman. Nah, pokoknya begitu teman-teman, sedikit dari penjelasan saya. Mungkin saya minta maaf atas kesalahan dari perkataan ataupun kesalahan dari pembahasan yang saya buat. Tolong dimaklumin. Sekian dari saya. Terima kasih teman-teman.